Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali ya para mahasiswa sekalian. Ya, hari ini kita mau lanjutkan lagi perkuliahan kita ya. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, teman-teman seperti biasa silakan jangan lupa scan barcode absennya di link yang sudah saya bagikan. Dan beberapa teman-teman minggu lalu yang tidak sempat hadir, ya saya harap semua sudah bergabung hari ini. Jangan lupa pantau terus link grup yang sudah saya bagikan, dan setelah video pembelajaran ini berakhir, kita akan lanjutkan di meeting room, atau dalam hal ini kita pakai Google Meet Room ya. Oke, teman-teman mahasiswa hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita diberi kesehatan kesempatan untuk bertatap muka secara virtual ya. Salam dan salat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Dia adalah suri teladan untuk kita semua ya. Jadi tema adapun tema pada siang hari ini akan kita bahas berkaitan dengan ragam bahasa ya. Sebagaimana tentu ini merupakan lanjutan dari mata kuliah minggu lalu. Pertemuan kemarin kita sudah banyak bahas tentang bagaimana asal-usul bahasa dan bagaimana asal-usul bahasa Indonesia. Jadi ada asal-usul bahasa dan ada asal-usul bahasa Indonesia. Jadi ada dua hal yang sudah kita ketahui bahwa asal-usul bahasa itu dan seperti apa itu bahasa Indonesia ya. Nah, teman-teman masih ingat bahasa Indonesia itu ada di tonggak sejarahnya dititik beratkan sebelum kemerdekaan di mana? Ya, oke. Jadi kita ulangi kembali sedikit bahwa ya bahasa Indonesia itu letak tonggak sejarahnya sebelum kemerdekaan itu puncak-puncaknya ada pada ya betul pada Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda itu poin ketiga. Jadi di poin ketiga dijelaskan atau dituliskan bahwa ya kami putra-putri Indonesia betul menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kita menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, disitulah kata Indonesia pertama kali secara tertulis dan dikenal oleh masyarakat luas bahwa bahasa kita itu tentu bahasa resmi kita itu adalah bahasa Indonesia. Nah, setelah itu teman-teman masih ingat kemarin? Betul. Ketika setelah sehari setelah kemerdekaan, itu 18 Agustus 1945, maka ya betul kembali bahasa Indonesia lagi menjadi perhatian. Kenapa? Nah, dalam bab ya pasal 36 katakan bahwa bahasa resmi atau bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Oke. Jadi kita sudah mengingat dan bagaimana kita mengaitkan nanti dengan mata kuliah hari ini. Nah, ini masih berkaitan dengan sejarah bahasa Indonesia dan asal-usul bahasa. Nah, kali ini tentu yang akan kita bahas, tadi sudah saya sampaikan bahwa itu berkaitan dengan ragam bahasa. Jadi ragam bahasa, bahasa Indonesia, ragam ilmiah ya, bahasa Indonesia ragam ilmiah. Nah, modul sudah saya bagikan di pertemuan pertama, kemudian kalau ingin mengulangi mata kuliah sebelumnya dan hari ini, itu teman-teman bisa kembali ulang, bisa nonton di link yang link YouTube atau akun YouTube yang sudah kita buat ya. Teman-teman bisa lihat kembali materinya di situ. Nah, berkaitan dengan ragam bahasa, bahwa hari ini yang kita butuh perhatikan adalah ya mahasiswa itu mampu mengimplementasikan ragam bahasa
eh, bahasa Indonesia ragam ilmiah ini. Jadi teman-teman harus mampu terutama mengimplementasikannya. Tidak hanya mengimplementasikan sebenarnya, teman-teman mampu mengidentifikasi ya, mampu melihat oh ini ragam bahasa ini, bukan ini, nah, ini situasinya seperti ini ya. Jadi kita harus berusaha memahami bagaimana itu variasi bahasa. Yang kedua, mahasiswa itu harus mampu menjelaskan alasan mengapa bahasa itu bisa beragam ya. Ini keren karena kaitannya dengan ilmu kalian misalnya di STAN Majene ya, kalian sudah tahu bahwa Tuhan telah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan kan. Nah, inilah ciri keberagaman itu. Nah, jadi kalau misalnya hal-hal yang beragam itu teman-teman berbeda pendapat, berbeda pandangan terhadap satu hal, kemudian teman-teman juga melihat hasil penelitian ada yang perbedaan-perbedaan seperti itu, dan itu tidak itulah keniscayaan ya. Itu bukan hal yang harus kita krusialkan atau permasalahkan karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan cara yang artinya dengan sifat atau karakter yang berbeda-beda. Itulah keragaman, beda suku, ras, agama, ya, kebudayaan tentunya. Nah, itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memang kita keberagaman dan saya suka keberagaman. Kenapa? Kalau kita sama semua ya pasti rasanya akan hambar ya, artinya tidak akan menarik kehidupan kita karena tidak ada perbedaan. Disitulah menarikan kehidupan. Oke, teman-teman, selain itu bagaimana kita memahami variasi bahasa itu, karakteristiknya, kemudian bagaimana mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia itu dalam situasi tertentu. Misalnya di kelas ya, berbicara dengan dosen, berbicara dengan temannya, berbicara dengan orang tuanya, dan seterusnya. Dan di forum-forum ilmiah tentu ada situasi yang harus teman-teman secara cermat untuk pahami. Nah, ini pentingnya kita belajar ragam bahasa. Oke, kelompok sudah terbagi ya kemarin di pertemuan pertama. Teman-teman sudah ada saya sudah terima dari ketua tingkat mengenai nama-nama kelompok dan berapa kelompok yang sudah dibagi. Ini mungkin berkaitan dengan tugas individu dan kelompoknya nanti. Materi kita tentu akan sangat menarik ya. Oke, kita lanjut. Ini sekedar menjelaskan saja beberapa hal yang berkaitan dengan ragam bahasa. Nah, teman-teman tahu bagaimana itu ragam bahasa? Apa sih sebenarnya ragam bahasa? Dan pertanyaan yang asik sekali untuk ditelisik adalah, mengapa bahasa kita bisa beragam? Kenapa? Jadi, ragam bahasa itu adalah variasi bentuk bahasa yang digunakan oleh penutur ya, penutur bahasa sesuai dengan misalnya konteks ya atau tujuan ya, kemudian medianya atau media komunikasi serta hubungan antara penutur dan mitra tutur. Nah, ini ada hubungan itu. Jadi ragam ini muncul karena bahasa digunakan oleh masyarakat yang heterogen ya, baik dari segi wilayah, latar sosial, kemudian maupun fungsi komunikasi ya. Jadi ada beberapa hal juga seperti faktor penentu pemilihan ragam bahasa itu. Nah, yang pertama, kalau misalnya pemilihan ragam bahasa ini tidak dilakukan serta-merta atau dalam tanda kutip bahasamu itu sembarangan ya, sembarangan. Beberapa faktor yang pertama itu adalah media komunikasinya, ya, media komunikasi yang kita pakai. Yang mana itu? Satu secara lisan, yang kedua secara tulisan. Nah, secara lisan mungkin lebih fleksibel ya, lebih mudah kita berkomunikasi, paham karena ada ekspresi, kemudian spontan, ada mimik ya, spontan, kemudian kadang-kadang tidak mengikuti kaidah IYD dengan ketat. Seperti yang kita lakukan hari ini, saya menjelaskan mungkin ada kesalahan, kekeliruan dalam persoalan ejaan yang disempurnakan. Nah, yang kedua, persoalan tulisan. Kedua ini cenderung lebih terstruktur, ya, lebih formal
dan mengikuti kaidah bahasa baku. Nah, teman-teman mungkin akan mereview beberapa hasil penelitian ataupun hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Misalnya, minat baca anak-anak di sini, di wilayah Sumber misalnya, atau bagaimana tingkat kelancaran komunikasi mahasiswa dalam misalnya proses diskusi. Bagaimana kemampuan anak menyampaikan argumentasi misalnya. Karena banyak penelitian berbicara tentang itu. Nah, itu semua berkaitan dengan bahasa dan itu keragaman, ya. Nah, kalau tadi misalnya bahasa tulisan itu cenderung lebih terstruktur, ya, formal, kemudian mengikuti kaidah bahasa baku. Nah, itu karena bahasa tulis harus langsung menyampaikan informasi yang tegas, lugas, langsung poinnya. Beda kalau bahasa lisan, boleh saja berputar-putar, tetapi ada kejelasan ekspresi di dalamnya, ada fleksibel dan spontanitas itu memberikan tekanan atau intonasi pada apa namanya suara penutur dan lawan tutur kita akan paham apa maksud dari kita, ya. Kemudian yang kedua adalah cara pandang penutur terhadap tertuturnya. Jadi, apakah lawan bicara itu misalnya lebih tua, atau sebaya, atau bahkan lebih muda? Kemudian, apakah hubungan mereka itu secara formal atau informal misalnya? Ya. Kemudian ada juga yang ketiga berdasarkan topik pembicaraan atau penulisannya. Jadi misalnya topiknya tentang hukum, maka bahasa ya harus hukum, bahasa hukum berkaitan dengan hukum. Ada undang-undang, pasal, ayat, dan seterusnya. Tidak mungkin bahasa pasar ya yang dibawa ke sana. Kemudian ada bahasa ilmiah. Nah, ilmiah ini biasanya kita akan temukan di teks-teks akademik seperti makalah yang teman-teman buat, esai-esai yang berisi teks-teks expository, misalnya eksplanasi atau expository misalnya. Nah, tentu itu ciri-ciri sudah melekat pada bahasa atau ragam bahasa ilmiah. Kemudian ada juga misalnya bahasa-bahasa agama, ya, ragam-ragam agama. Tentu bahasa-bahasa ini juga seperti yang kita dengar ketika Pak Ustadz berceramah di masjid, itu ragamnya menggunakan ragam agama. Bahkan ragam agama itu mempengaruhi variasi bahasa yang eh, apa yang tadinya baku menjadi kalau kita dengar seolah menjadi tidak baku karena dipengaruhi oleh ragam bahasa. Nah, sebentar kita jelaskan ya lebih lanjut. Kemudian ada juga misalnya topik sehari-hari, misalnya ada cuaca, kita bicara tentang cuaca, atau di bandara Anda bercengkrama dengan teman-teman sambil menunggu, bosan, dan seterusnya, itu bicara tentang hal apa saja seperti hobi, ya, atau yang seperti kalian lakukan, bukannya baca buku tapi bergosip misalnya. Jadi itu menggunakan ragam-ragam bahasa yang sifatnya non formal karena situasinya. Nah, kita mau lihat seperti apa jenis-jenis ragam bahasa itu. Yang pertama, ragam bahasa baku dan tidak baku. Ini sangat umum sekali. Kita sudah sering melihat, mendengar ya, bahkan kalau kita buka kamus, oh ini yang baku, oh ini tidak baku. Nah itu umum sekali. Nah ini ragam bahasa baku ini digunakan dalam situasi resmi seperti pidato, karya ilmiah, ya, kemudian bahasa perundang-undangan atau bahkan dalam surat resmi, ya. Misalnya apa ya, misalnya semester nanti ya, mahasiswa diwajibkan mengikuti ujian semester. Nah itu wajib. Itu bahasanya bahasa baku. Nah subjek, predikat, ya, objek atau keterangan dan seterusnya itu lengkap di situ dan itu kompleks. Kemudian ragam bahasa yang tidak baku. Ini biasanya kita gunakan dalam komunikasi santai atau tidak formal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, misalnya sini Ki dulu, itu dialek Sulawesi ya. Ayo Mi, nah itu Mi, sudah Mi misalnya. Itu semua dialek ragam-ragam bahasa yang tentu tidak baku. Kemudian tentu referensi akuratnya ini bahasa baku dan tidak baku sekali lagi tolong rujuk kamus ya. Kemudian ragam berdasarkan situasi misalnya semi formal, informal dan non formal. Situasi formal misalnya seperti seminar ya, simposium ya,
itu wajib kita menggunakan bahasa ragam formal. Kenapa? Ya karena situasinya memang mengharuskan formal. Contoh lagi, saya pidato kepresidenan. Nah, tidak boleh seorang presiden menggunakan bahasa informal ketika pidato ke negara. Itu ya sesuai dengan materi yang kemarin itu tidak tidak etis ya. Nah, yang kedua, ragam bahasa atau ragam semi formal. Semi formal ini berdasarkan situasinya, misalnya situasi kita perkuliahan. Ya, mas pengantarnya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengantarnya ada canda, ya seperti yang kita sekarang lakukan, baik secara virtual maupun dalam kelas. Itu yang menandai bahwa situasi itu tidak formal sekali, artinya semi formal, ya seperti wawancara, ya juga. Kemudian ragam informal misalnya dipakai dalam percakapan sehari-hari antar teman, antar keluarga, ya. Nah, itu juga berdasarkan situasi. Nah, selanjutnya ada juga ragam berdasarkan topik atau bidang. Nah, ini yang spesifik di bidang keilmuan. Misalnya ragam sastra, ya tentu bersyair lah. Ragam sastra misalnya ada metaforanya, ada gaya bahasanya, atau misalnya kita lihat di dalam puisi, prosa, dan drama misalnya. Tentu bahasanya berbeda. Ketika Anda baca puisi kan, seolah apa membuat orang pusing misalnya. Orang yang tidak langsung mengerti maksudnya. Aku berada di antara dua anak kecil bermain ayunan, misalnya. Senang mendorong, tertawa di ayun. Lalu di hadapanku misalnya seorang lelaki tua, bungkuk, lupa bentuk bulan. Nah, ini ragam bahasa sastra yang, aduh, gimana untuk memaknai saja itu kita butuh pendalaman yang sangat luar biasa. Ya, jadi butuh waktu untuk mengkaji tentang ragam ini. Kemudian ragam agama tadi, seperti yang tadi jelaskan, ya seolah-olah misalnya pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa Indonesia menghasilkan ragam bahasa yang baru. Misalnya ceramah di ustaz, semua A karena pengaruh Arab, A itu ya banyak A, misalnya A adalah, H H harusnya H, maka disampaikan menjadi H, harusnya H biasa menjadi H adalah misalnya. Nah, ini yang sering kita dengar di mimbar-mimbar misalnya. Itu pengaruh juga. Itu ragam agama. Kemudian politik. Ya tadi sudah berbicara tentang politik, ideologis, retorika, dan seterusnya. Ragam hukum ya, ada formal, dan seterusnya. Jadi penuh istilah teknis bidang-bidangnya masing-masing. Itu sudah menjadi ciri. Ada ragam jurnalistik juga. Ya, 5W tambah 1H Anda sudah ini. Ada kejadian peristiwa di depan sana, Anda bertanya, oh kenapa itu, kenapa itu? Ah, sudah. Itu ciri-ciri Anda sudah menggunakan ragam jurnalis. Dan seterusnya ya, teman-teman akan uh, melihat sendiri, mengamati sendiri. Misalnya ragam ekonomi, Anda ke pasar misalnya. Tidak mungkin pakai ragam bahasa baku atau ragam resmi tadi. Kalau Anda ke pasar kemudian menggunakan ragam formal, ya berdasarkan situasinya, itu pasti kaku. Berapakah harga ikan ini, Ibu? Anda akan dipegang kepalanya, kemudian dirasa, ini anak panas atau tidak. Yang agak-agak aneh misalnya. Tidak mungkin Ibu yang menjual misalnya, harga ikan ini sekian. Tidak. Pasti dia akan menatapmu dan menganggap kamu ini aneh. Karena tidak sesuai ragam situasinya. Ragam ada lagi ragam berdasarkan relasi sosial, santai dan akrab misalnya. Bedakan antara santai dengan akrab ya, beda. Jadi orang santai itu misalnya Anda baru semester 1 kemarin ya, Anda masuk kuliah, teman-temannya, teman satu kelas, telepon, ada dosen masuk. Di mana Ki? Nah, misalnya, dosennya sudah masuk. Di mana Ki? Cepat Ki, nanti terlambat Ki. Nah, itu bahasa sudah berciri bahwa Anda sudah santai misalnya pembahasan dengan teman. Tiba-tiba Anda sudah akrab, satu semester itu sudah akrab. Akrab yang mana? Ciri akrab adalah semakin kasar bahasa seseorang, maka semakin akrablah hubungan mereka. Contoh, woi, di mana ku? Ada dosen. Nah, tadinya ki menjadi ko. Nah, ini perubahan itu yang disebut co-mixing. Nah, banyak hal yang berubah yang tiba-tiba kalian tidak sadari bahwa itulah ragam bahasa. Nah,
Kemudian pertanyaan yang menarik adalah mengapa bahasa itu bisa beragam? Apa yang menyebabkan bahasa itu beragam? Grounded teorinya ya ada. Teori itu apa bahasa itu eh, merambat seperti gelombang ya. Makanya ada gambar gelombang itu. Di bahasa itu beragam karena bahasa itu tidak statis. Ciri bahasa itu tentu berubah-ubah, dinamis mereka. Bahasanya dinamis dan tidak boleh statis. Kapan start berarti tidak berkembang. Merambat seperti gelombang. Bahasanya karena satu, yang pertama, karena dipakai oleh masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Yang kedua, menyebar ke berbagai wilayah dan lingkungan sosial. Jadi bahasa menyebar, dia merambat, mengalami konteks ya, dengan bahasa lain, kemudian menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan media teknologi. Ini yang sering dari kata misalnya mandi ya bahasa Indonesia tiba di misalnya daerah Bugis menjadi mendio, dio menjadi mendio, tiba di Mamasa juga mendio, tiba di sini menjadi mandoe, tiba di Mamuju menjadi mendius. Nah ini perambatan ini jelas sekali, baru satu kata ini. Ini di daerah kita ya di Sulawesi Barat. Itu yang sangat apa syarat dengan perubahan atau mengapa bahasa itu bisa beragam. Jadi ibaratnya kalau kita mau lempar batu ke dalam sebuah danau air yang tenang itu kan ada gelombang ya. Jadi begitulah analogi bahwa bahasa itu merambat seperti gelombang. Selanjutnya faktor yang menyebabkan keragaman bahasa itu. Yang pertama adalah letak geografi. Jelas sekali. Beda bahasa orang yang ada di gunung dengan ada yang orang yang berada di pesisir. Teman-teman saya sering mengatakan bahwa, oh kenapa bahasa orang pesisir itu terlalu kasar, keras suaranya? Ya karena pesisir itu bising. Otomatis ketika mereka berkomunikasi ya teriak-teriak karena bisingnya situasi di sana mengharuskan mereka berbahasa dengan atau mengucapkan bahasa itu dengan keras atau lantang. Beda kalau di gunung. Kenapa di gunung? Daerah gunung itu daerah yang ketinggian dan banyak pantulan atau gema yang bisa dihasilkan oleh ketika kita berteriak. Itu halo, 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 halo. Nah, itu sudah bergema. Dia tidak membutuhkan suara yang begitu keras, orang sudah bisa dengar suaranya. Di satu gunung, Anda berteriak di gunung ini, bisa 3 gunung itu suaramu terdengar. Karena itu pantulannya gema, suara ya. Itu letak geografis. Kemudian perbedaan budaya. Tentu budaya juga sangat berpengaruh, mempengaruhi perbedaan mengapa faktor bahasa itu bisa beragam. Jadi budaya kita Toraja, misalnya budaya Toraja ya, budaya Mamasa, budaya di Mandar ya, Mamuju Turun sampai ke mana misalnya Gorontalo itu beda-beda. Karena perkembangannya dari kosakatanya saya sudah berbeda. Bahasa daerah di sini dengan Bugis misalnya beda. Toraja beda. Ya. Jadi itulah perbedaan budaya juga yang menyebabkan faktor yang menyebabkan keragaman. Jadi penyebutan rumah, boyang, kalau di Bugis mungkin bola, di bagian Majene ke bawah ada sapo, ya, di Toraja itu ada tongkonan, jadi tentu beda-beda. Yang menyebabkan juga adalah sejarah. Nah, sejarah kenapa? Itu misalnya paling dekat adalah masa penjajahan ya, masa penjajahan. Penjajah itu melahirkan banyak kosakata, banyak bahasa-bahasa asing yang diadopsi ke dalam bahasa daerah. Nah, pada saat orang dulu nonton bola, itu kan draw misalnya bahasa Inggris. Tapi orang-orang tua menyebutnya tidak draw, doro. Itu ada apa namanya? Mulai ada percampuran, pengadopsian bahasa lain. Nah, ini juga secara jadi banyak sekali daerah-daerah misalnya bahasa Belanda masuk ke Indonesia, Portugis, ya bahasa Arab, Tionghoa, itu juga menyebabkan kosakata kita semakin bertambah. Jadi tidak melulu atau tidak hanya pada konteks bahasa daerah kita sendiri, tapi kita adopsi dari bahasa-bahasa lain. Nah, sifat-sifat bahasa yang mendukung misalnya keberagaman. Satu konvensi itu kesepakatan penuturnya. Kenapa kita sebut itu roti? Karena memang ya roti. Kenapa kita sebut kuda? Tidak ada hubungan antara KUDA dengan hewan yang berkaki 4, misalnya meringkik dan kuat larinya misalnya. Tidak ada kaitannya. Itu konvensi. Konvensi kita sepakat bahwa sebutannya ini.
Nah, yang kedua adalah arbiter. Itu mana suka, semana-mana kita terhadap bahasa. Kenapa kita sebut itu kursi, bantal? Nah, tidak bisa, karena memang kita semena-mena, mau-maunya. Hari ini ada keles, ya. Oke guys, mau-mau. Karena itu kita memang semena-mena terhadap bahasa, itu disebut arbitrer. Yang ketiga adalah onomatope. Bahasa itu tercipta juga, sifat bahasa itu karena onomatope. Apa? Tiruan bunyi. Kenapa kita menyebut itu tokek misalnya? Karena bunyinya tokek. Kenapa itu gemerincik? Karena bunyinya cik 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 misalnya gemerincik. Kenapa cicak kita sebut cicak? Karena mungkin berdecak-decaknya. Itu tiruan bunyi. Ya, tiruan bunyi. Jadi ayam berkokok misalnya, kokok, kokok karena ayam. Tidak bisa kita apa? Kita sering menyebut satu benda atau misalnya hewan misalnya berkaitan dengan hasil bunyinya mereka. Itu disebut onomatope. Terus yang keempat adalah dinamis. Bahasa terus berkembang, banyak yang apa? Baru masuk seperti swafoto ya. Ya, swafoto, selfie, unggah, unduh dan seterusnya. Itu upload ya. Itu dinamis, bahasa-bahasa baru. Terus bahasa itu juga variatif, sangat variatif. Nah, bahasa memiliki banyak ragam sesuai konteks atau media ya dan penuturnya. Itu sangat variatif. Contoh afiksasi, yaitu nulis, menulis, penulis, ditulis, tulisan, penulisan dan seterusnya. Itu variatifnya. Proses afiksasi itulah memperkaya kosakata kita. Tadinya kata sifat, kata benda, kata kerja berubah-ubah, beralih bentuk ketika masuk ke fiksasi. Nah, itu materi kita pada hari ini. Jadi sebagai kesimpulannya bahwa bahasa Indonesia itu tentu akan terus berkembang dan akan memiliki banyak ragam karena digunakan oleh masyarakat yang berlatar belakang yang berbeda-beda. Keragaman ini muncul karena adanya sifat alami, karena sifat bahasa yang dinamis, tadi arbitrer, kemudian variatif, ya. Jadi pemahaman kita tentang ragam bahasa itu sangat penting sekali agar mahasiswa atau teman-teman ini bisa menggunakan bahasa Indonesia secara cepat, tepat, ya, khususnya dalam konteks akademik, terutama di ragam ilmiah. Jadi ketika kita mampu mengidentifikasi ragam bahasa ini, maka tentu kita akan mampu menempatkan bagaimana bahasa yang harus saya utarakan ketika bertemu di situasi tertentu. Jadi, misalnya ragam ilmiah, maka kita harus menggunakan ragam ilmiah. Nah, ini yang akan kita bincang tuntas lagi, diskusikan dengan teman-teman, bagaimana sebenarnya itu ragam ilmiah. Ya, oke, seperti biasa, ada sebelum kita berdiskusi di link Zoom-nya, tolong diklik dulu latihan, ada beberapa pertanyaan kuis yang teman-teman bisa jawab dalam waktu ya 5 menit itu sudah cukup. Ya, silakan klik di link yang sudah saya berikan di grupnya, kemudian ayo kita masuk Zoom atau Google Meet yang sudah disiapkan ketua tingkat. Kita bahas sedikit, kita diskusikan sedikit karena masih ada waktu. Jangan lupa 5 menit saja, jangan lebih ya. Oke, baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Cukup video pembelajarannya cukup sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.